Menurut kalian cerita tentang time travel ini nyata atau palsu ya? Kami akan membiarkan kalian yang memutuskan. Dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 cerita time travel paling gila. Di daftar ini kita akan membahas tentang pengalaman time travel yang paling aneh. Secara alami nggak ada satupun yang bisa diverifikasi 100%, tapi ceritanya menarik sih. Nomor 10, John Titor. Di awal 2000-an, postingan online dari para penjelajah waktu ini membuat heboh internet. John Titor mengaku sebagai tentara Amrik dari tahun 2036. Dia membagikan foto-foto kasar mesin waktunya. Juga peringatan samar tentang masa depan. Investigasi selanjutnya menyimpulkan kalau Titor mungkin adalah pengacara bernama Larry Haber. Tapi masih ada beberapa yang percaya sama dia. Kalau dia nyata, garis waktu kita pasti berbeda secara signifikan. Karena ramalannya tentang Perang Saudara Amerika Kedua pada tahun 2004 nggak terwujud. Nomor 9, Noah. Bayangkan kalau kalian bisa kembali ke masa lalu dan bertemu dengan diri kalian yang lebih muda. Dan di tahun 2017, seorang laki-laki yang menyebut dirinya Noah mengaku berasal dari tahun 2030 dan lulus tes pendeteksi kebohongan. I came back to this time from the future after a failed mission. I am here to tell the truth about everything. Dia lalu muncul dalam video dengan Noah dari tahun 2070. Mereka memberikan deskripsi yang tidak jelas tentang masa depan, seperti mobil yang sangat cepat, tapi didorong oleh jalan. Kayaknya sih seperti teknologi-teknologi kereta ya. Sayang sekali Noah 2018 tak ada di sana juga. Mungkin emang nggak bisa kali ya ada 3 Noah di satu waktu. Prediksi Noah mencakup teknologi AI yang modern, misi ke Mars, dan pengobatan kanker. Sayangnya ada seorang laki-laki bernama Jason bilang kalau dia adalah Noah, dan itu semua hanya tipuan. My real name is Jason and I am not a time traveler. I'm just a regular guy, unemployed, living at home. I wanted to tell you all the truth about who I really am. Nomor 8, foto tahun 5000. This man claims he has been to the year 5000. Kira-kira bukti apa sih yang bisa kita terima dari penjelajah waktu? Nah, di tahun 2018, seorang laki-laki bernama Edward mengaku telah melakukan perjalanan ke tahun 5000 dan kembali dengan membawa bukti foto. Edward menegaskan kalau tahun 2004 dia terpilih untuk sebuah proyek rahasia yang mengirimnya ke masa depan. Menurutnya, foto kota bawah laut yang dia bagikan sebenarnya adalah Los Angeles 3000 tahun yang akan datang. I took it with me as a guarantee of solving the question about my citizenship. Di saat itu, dunia akan dibanjiri oleh perubahan iklim dan umat manusia akan bertahan hidup dengan tinggal di kota-kota terapung. Jelas seperti fotonya yang dia punya. Baik itu palsu atau tidak, kita berharap masa depan nggak sesuram itu. Well, excuse me! Did I say anybody could leave before the battle was over, did I? No! Well, do something! I hate sales! Nomor 7, Project Montauk. Apakah Stranger Things terinspirasi oleh eksperimen perjalanan waktu di kehidupan nyata? Mungkin iya. Acara Netflix yang terkenal dipengaruhi oleh buku The Montauk Project, Experiment in Time oleh Preston B. Nichols dan Peter Moon. Dalam buku tersebut, Nichols berbagi dugaan pengalamannya di Camp Hero di Montauk, di mana eksperimen pada anak-anak dengan kekuatan psikis diduga membuka portal ke dimensi dan waktu lain. The core idea in the Montauk Project was a wrangling of human experiments, and this isn't far from fact. Buku itu juga menggambarkan kisah Al Bielek yang mengaku jadi bagian dari eksperimen Philadelphia yang terkenal di tahun 1940-an yang diduga melakukan teleportasi kapal perang USS Eldridge. During one trial, the ship rematerialized 200 miles away in Norfolk, Virginia, before disappearing again and reappearing once more in Philadelphia. Nomor 6, mobil 1940 yang hilang. Awalnya dibagikan dalam artikel majalah tahun 88, cerita ini tentang 2 laki-laki yang pada suatu sore di Louisiana selama tahun 69 menemukan kendaraan dari masa lalu. Saat mengemudi di jalan raya, keduanya melihat sekilas kendaraan yang lebih tua. Saat mendekat, mereka melihat plat nomor mobil yang bergerak lambat, yang bertuliskan tahun 1940. Di dalam, mereka melihat seorang wanita dengan pakaian tahun 40-an, dan seorang anak yang kelihatan ketakutan dan bingung. Setelah meminta untuk menepi supaya bisa melihat apa dia membutuhkan bantuan, keduanya tercengang melihat mobil itu telah menghilang. Pengemudi lain yang menyaksikan peristiwa tersebut juga mendukung ucapan mereka. Benar atau enggak, kita nggak akan tahu. Nomor 5, Insiden Moberly Jordan. Tahun 1901, 2 guru Inggris Charlotte Ann Moberly dan Eleanor Jordan mengunjungi istana Versailles.
saat mereka diduga punya pengalaman yang paling gak biasa. Saat menjelajahi Petit Trianon, sebuah istana kecil di halaman, keduanya dilaporkan mulai melihat orang-orang dengan baju di tahun 1700-an. Dan bangunan yang sudah tidak ada sejak periode waktu yang sama. Salah satu wanita mengaku melihat Marie Antoinette secara langsung, sedang melukis. Mereka menerbitkan buku tentang pengalaman mereka di tahun 1911, berjudul An Adventure. Orang yang skeptis berpendapat kalau mereka hanya berhayal bersama. Terlepas dari itu, kisah mereka masih dinikmati hingga sekarang. Though they wore such heavy clothing. Perhaps they were rehearsing a play. Nomor 4, laki-laki dari Tauret. Pemeriksaan bea cukai bisa jadi masalah buat setiap wisatawan. Tapi seorang laki-laki yang mengunjungi Jepang di tahun 54 mengalami lebih banyak kesulitan dari kebanyakan orang. Sesampainya di Bandara Haneda di Tokyo, laki-laki ini ditahan karena negara asalnya tidak ada. Laki-laki itu konon berasal dari negara Eropa antara Spanyol dan Prancis, yang saat ini adalah negara Andorra. Tapi laki-laki itu bersikeras kalau negaranya itu Tauret, yang menempati lokasi Andorra. Mungkin yang lebih misterius adalah kenyataan kalau dia menghilang dari kamar hotel tempat dia ditahan. Walaupun penjaga ditempatkan di luar pintunya, bahkan paspor Tauretnya juga hilang. Mungkin dia kembali ke waktu atau dunia paralel manapun dia berasal. Nomor 3, Hutton and Brand. Tahun 32, seorang reporter Jerman, J. Bernard Hutton, dan fotografer Joachim Brand diberi tugas membuat sebuah cerita di galangan kapal Hamburg. Tapi sampai di sana, keduanya itu panik saat bom mulai berjatuhan. Setelah mengambil beberapa foto, mereka buru-buru pergi. Gak ada seorang pun di koran yang percaya cerita mereka dan foto-foto mereka. 11 tahun kemudian, di tahun 43, Hutton terkejut saat dia membaca sebuah cerita di koran berbahasa Inggris tentang serangan udara sekutu di Hamburg, dengan gambar yang menunjukkan pemandangan yang sangat dia kenal. Apakah Hutton dan Brand melompat maju dalam waktu atau gimana? Nomor 2, South Fork Bridge Hipster. Tahun 41, South Fork Bridge di British Columbia, Kanada dibuka kembali dan seseorang mengambil fotonya. Dan di antara kerumunan ada pejalan kaki yang aneh. Seorang laki-laki memakai kacamata hitam dengan baju yang terlihat seperti kaos logo dan sweater. Walaupun dia mungkin dianggap sebagai hipster modern saat ini, tapi di foto ini dia terlihat dari masa depan. Sementara para skeptis sudah menunjukkan kalau semua bajunya tersedia untuk dibeli saat itu, pilihannya dalam berpakaian masih terasa seperti futuristik. Apa dia penjelajah waktu atau memang orang biasa saja? Sebelum kita ke pilihan pertama kami, berikut adalah beberapa honorable mention. Yofar Forin. Laki-laki ini mengaku berasal dari negara disebut Laksaria. Chronovisor Pastor Ernetti. Ilmuwan ini diduga membuat alat melihat masa depan. W.D. Davis, seorang penjelajah waktu dari tahun 2200. This man claims to be from the year 2200. We met up with him in an undisclosed location as he told us his story. He showed us what he claims is actual food from the future. Watch this and decide for yourself. If you want to do a quick introduction. Yeah, hi, I'm W.D. Davis, and I'm from the year 2200. William Taylor. Apakah intelijen Inggris mengirimkan agen ke masa depan? Please understand that they are going to come after me for making this video. I'm putting myself at great risk for telling you the truth. I will tell you everything I know because there might not be another chance. Hotel masa lalu. Seragam hotel awal abad ke-20 dan hotel yang menghilang. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, penerbangan Victor Goddard. Tahun 35, Marsekal Udara Sir Robert Victor Goddard terbang menuju lapangan udara yang sudah tidak dipakai di Skotlandia. Dia terbang ke dalam badai awan kuning yang aneh. Lalu setelah melewati awan dan ke lapangan terbang itu, entah gimana landasannya yang ditinggalkan sudah digunakan lagi dengan mekanik berbaju biru melayani pesawat. Tapi badai kembali dan Goddard kembali ke rumahnya. 4 tahun kemudian, apa yang dilihatnya jadi kenyataan. Seragam mekanik berubah dari coklat jadi biru. Lapangan terbangnya sudah diaktifkan lagi, lengkap dengan jenis pesawat baru yang dilihatnya dari udara saat itu, The Magister. Pertama kali diterbangkan di tahun 37. Apa dia punya visi masa depan atau pesawatnya entah gimana melakukan perjalanan waktu? Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video terbaru lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan pastikan subscribe dan nyalakan bel untuk mendapatkan notifikasi dari video kami.